Halo semuanya, perkenalkan aku Revita. Aku di sini akan melakukan pengembangan web server menggunakan arsitektur full stack JavaScript. Nah, ruang lingkup pengujian ini meliputi pembuatan web server menggunakan Node.js dan juga Express.js, pembangunan REST API dengan REST platform JSON, integrasi pembuatan sisi front-end, implementasi fitur real-time, hingga proses deploy ke aplikasi internet menggunakan Cloudflare. Nah, melalui praktikum ini kita juga akan memahami arsitektur full stack serta alur pertukaran data antara front-end, back-end, dan database. Nah, sebelum mulai langkah awal yang harus kita lakukan adalah memastikan seluruh lingkungan kerja telah terinstalasi seperti Node.js, npm, git, dan juga Cloudflare CLI. Nah, coba kita lakukan pengecekan. Nah, berdasarkan pengecekan pada sistem, semua perangkat lunak tersebut telah terpasang dengan benar dan siap digunakan. Kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu pembuatan web server menggunakan Express.js. Pada percobaan pertama, kita diharuskan untuk membuat direktori kerja baru bernama percobaan 1 Express. Oke, selanjutnya kita harus masuk ke direktori file percobaan 1 Express tersebut dengan mengeklik CD modul 5 dan selanjutnya. Oke, setelah masuk ke direktorinya, kita harus melakukan inisiasi project dengan perintah npm init untuk menghasilkan paket JSON. Nah, setelah file package JSON sudah muncul, kita harus melakukan konfigurasi dan penyesuaian. Di sini saya sudah menyiapkan kode untuk package JSON-nya seperti itu. Kita langsung copy saja dan masukkan ke dalam program. Dan jangan lupa di save. Seperti itu. Selanjutnya kita harus membuat file utama bernama server.js yang akan kita isi kode program untuk menjalankan server. Nah, seperti ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan kode programnya. Ini kita tinggal masukkan saja. Di sini untuk menjalankan servernya. Oke, setelah semua kode berhasil dimasukkan, kita akan melakukan pengujian server dengan eksekusi perintah npm run dev. Nah, setelah di sini servernya akan aktif muncul localhost 3000. Di sini kita melakukan pengujian melalui browser untuk validasi 3 URL endpoint yang telah dibuat. Nah, dengan hasil sebagai berikut. Endpoint utama berhasil menampilkan respon pesan Hello from Express disertai dengan data timestamp aktual sesuai dengan waktu pengujian. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk endpoint info. Nah, berhasil menampilkan informasi sistem berupa penggunaan Node.js versi 24.12.0 dengan platform Win32 serta waktu aktif server yaitu 31 detik. Nah, untuk pengujian yang terakhir, kita akan menguji endpoint ketiga yaitu menampilkan respon dinamis yang memuat nama saya. Nah, di sini berhasil untuk memuat nama saya yaitu Hello Revita, di mana percobaan pertama telah berhasil dilakukan. Oke, untuk percobaan yang selanjutnya kita akan membuat percobaan 2 REST API CRUD in memory. Yang pertama kita akan membuat dan masuk ke folder project. Jadi di sini seperti yang sebelumnya kita sudah membuat folder percobaan 2. Kemudian kita masuk ke integrated terminal untuk menujar nanti kalau kita memprogram dia langsung sesuai dengan yang kita harapkan.
Kemudian kita inisiasi lagi seperti yang telah dilakukan tadi. Yang pertama kita inisiasi npm dan instalasi package. Oke, jadi sudah terlihat bahwa sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita harus mengubah folder package JSON-nya sesuai seperti yang diharapkan, seperti ini. Kemudian kita harus membuat file yang bernama server.js. Nah, file server.js ini kita masukkan di percobaan 2 crud. Kita buka, terus kita masukkan kode yang kita ini. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan yang namanya REST API, REST client, di sini kita harus menggunakan file API-HTTP dalam folder percobaan 2. Sini kita harus membuat API selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Namun sebelumnya kita harus run terlebih dahulu. Seperti yang tadi di percobaan 1 juga dilakukan. No, ada error. Oke, jadi ini sudah dibenarkan. Coba kita run ulang. Nah, sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita akan masuk ke file API. Oke, yang pertama kita akan melakukan pengujian get all, di mana kita akan mengambil seluruh daftar data. Hasilnya seperti berikut ini, di mana data ID 1 belajar Node.js false dan seperti ini, di mana ada tiga data. Kemudian yang kedua kita akan melakukan kita akan mengambil satu data detail, misalnya seperti ini. Dimana kita mengambil data yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua mengambil data yang berstatus selesai. Dimana data yang berstatus selesai adalah data yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke yang mengambil data secara detail. Di sini kita mengambil data yang nomor 1. Selanjutnya kita akan menguji jika data ID 99 sama dengan error. Sudah sesuai.
Nanti kita akan melakukan post create, menambahkan data tugas baru. Nah, hasilnya seperti ini, di mana data telah berhasil dibuat dengan ID yang keempat yang terbaru dengan membaca job set modul 5. Oke, berhasil. Jadi, selanjutnya post error, di mana ini akan menguji validasi jika judul tugas yang dikirim kosong. Oke, hasilnya bad request karena dia belum ada judulnya. Oke, selanjutnya pengujian yang ketujuh, buat update mengubah status ID 1 menjadi selesai. Di sini kita tambahkan dan sama dengan true. Send request. Nah, hasilnya sudah berhasil mengubah. Dan yang terakhir kita akan menghapus data ID. Hasilnya sudah berhasil bahwa data yang pertama sudah berhasil dihapus. Oke, di sini yang ketiga kita akan melakukan database as highlight. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat folder project seperti yang kita lakukan pada percobaan sebelum-sebelumnya. Di sini saya sudah membuat folder project percobaan 3 as highlight. Selanjutnya kita masuk ke folder ke terminalnya, opening integrated terminal. Sudah seperti ini, kita lakukan inisiasi npm dan instalasi package. Oke, jadi sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi package JSON. Nah, di sini kita masukkan coding seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat server JS sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Sini server JS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan melakukan pengujian untuk APA HTTP. Di sini kita harus membuat lagi foldernya. Kemudian kita lakukan np, kita run program untuk membuktikan apakah sudah berhasil. Nah, kemudian di sini sudah ada Todus database. Nah, selanjutnya sekarang kita akan matikan servernya. Nah, kemudian kita akan jalankan lagi, kita jalankan ulang. Nah, kemudian kita masuk ke program yang pertama, di mana ini adalah get all. Di sini awalnya akan kosong seperti ini. Oh, jadi kita akan melakukan
Kemudian kita masuk ke coba kita tambahkan data 1 dan 2. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan get all. Oke, jadi di sini ada 3 data. Kemudian kita akan coba matikan server. Terus kemudian kita jalankan ulang. Nah, kemudian kita lakukan get all. Dimana setelah dimatikan servernya tadi, datanya akan, walaupun sudah dimatikan, dia akan tetap simpan karena adanya database. Oke, jadi kita masuk ke percobaan yang keempat. Di sini saya akan membuat React frontend dengan Vue. Yang pertama, kita akan masuk ke terminal percobaan fix. Nah, pada terminal kali ini saya harus membuat boilerplate React dengan Vue. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder project baru. Di sini sudah ada percobaan 4. Kita masuk ke folder tersebut. Kemudian kita lakukan instalasi npm. Oke, selanjutnya kita masuk ke search. Kita masuk ke app.jsx. Di sini kita masukkan kode berikut. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan server. Nah, cara menjalankan server ini kita masuk ke percobaan 3. npm. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita jadi pengujian yang pertama ini kita akan melakukan uji tampilan awal. Di sini kita harus nge-run terlebih dahulu. Nah, tampilan awalnya ini akan menunjukkan. Nah, di sini adalah apa yang harus saya lakukan. Tampilan awalnya seperti berikut ini. Setelah itu kita akan menguji yang kedua, yaitu menambahkan tugas baru. Nah, untuk menambahkan tugas baru ini kita akan mengetik di kotak input, dimana tujuannya membuktikan fitur ini berfungsi dari UI. Dengan hasil, tugas tersebut harus langsung muncul di bagian daftar. Coba kita lakukan. Nah, untuk pengujian yang kedua juga berhasil dilakukan karena langsung muncul seperti ini, tugas yang terbaru. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan mencentang tugas selesai. Di mana di sebelah kiri ini ada fitur untuk mengklik checkbox, kemudian
teks tugas tersebut langsung akan dicoret. Coba kita lakukan. Berhasil, bahwa pengujian yang ketiga ini berhasil dilakukan juga. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan penghapusan tugas. Coba kita lakukan maka berhasil dilakukan untuk penghapusan tugas. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kelima. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat percobaan yang kelima. Kita masuk seperti tadi, kita akan membuat folder baru. Di sini percobaan 5 sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menginisialisasi package yaitu Express, Socket.io, dan NodeMon. Oke, inisiasi berhasil dilakukan. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi package JSON. Nah, konfigurasinya ini kita copy program yang sudah ada. Seperti ini. Selanjutnya kita seperti yang sebelumnya, kita akan membuat file baru bernama server.js. Oke, jadi di file server.js ini kita akan berikan kode seperti ini untuk membungkus server. Selanjutnya kita akan membuat tampilan klien yaitu index.html. Di sini kita harus membuat folder terlebih dahulu bernama public. Selanjutnya kita akan membuat file bernama index.html. Coba kita masukkan kode yang telah kita buat. Ini langkah kemudian kita harus melakukan pengujian. Oke, jadi localhost-nya sudah tertampil. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah membuat dua browser. Coba kita lakukan. Nah, di kedua tampilan dia real time berubah seperti ini.
Ya, jadi percobaan yang keenam ini kita akan mengekspos aplikasi real time lokal yang berjalan ke laptop ke internet agar bisa diakses oleh publik. Di sini kita akan melakukan Cloudflare Tunnel Deployment. Nah, yang pertama kita menuju ke terminal percobaan real time yang kelima. Nah, di sini kita lakukan run ulang. Oke, setelah berhasil kita buat terminal baru. Nah, pada terminal kali ini kita harus masuk ke folder dulu. Masih loading. Oke, selanjutnya kita akan membuat skenario pengujian. Oke, coba kita cek. Nah, sudah terhubung. Oke, jadi percobaan kali ini kita yang keenam ini, jadi percobaan yang keenam ini kita akan mengekspos aplikasi real time lokal yang berjalan ke laptop ke internet agar bisa diakses oleh publik. Di sini kita akan melakukan Cloudflare Tunnel Deployment. Nah, yang pertama kita menuju ke terminal percobaan real time yang kelima. Nah, di sini kita lakukan run ulang. Oke, setelah berhasil kita buat terminal baru. Nah, pada terminal kali ini kita harus masuk ke folder dulu. Masih loading.
Oke, selanjutnya kita akan membuat skenario pengujian. Oke, coba kita cek. Nah, sudah terhubung. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder baru. Di sini saya akan membuat folder baru di tempat ini percobaan fix. Kita buat folder baru. Salah folder. Di sini kita membuat folder baru percobaan full stack. Kemudian kita akan membuat file baru yaitu packages. Di packages ini kita masukkan kode berikutnya. Sudah, kemudian kita membuat file script server.js. Oke, setelah kita save, kita akan membuat front end client. Gimana cara membuatnya? Jadi di sini kita masuk ke terminal. Oke, kita masukkan perintah seperti ini. Nah, setelah berhasil, kita buka file source. Setelah itu app.jsx. Kita masukkan kode yang telah kita siapkan. Selanjutnya, kita ubah file app.css. Di sini. Selanjutnya, kita buka folder percobaan 7 full stack. Oke, di sini kita npm render. Oke, jadi kita analisis dulu errornya. Oh, jadi kita belum melakukan npm install. Oke, jadi ada satu step yang terlewat. Setelah itu kita lakukan npm rollback. Oke, berhasil. Setelah itu kita akan masuk ke terminal yang kedua, di mana masuk ke file client, folder client. Kita buka terminal baru. Nah, di sini kita lakukan
Oke, coba kita lakukan pengujian. Oh, sebentar, ada yang belum di save. Nah, ini sudah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Oke, jadi pas kita coba pengujian, oke, jadi pengujian kali ini berhasil. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita menambahkan tugas, maka di sini akan tertambahkan. Kemudian jika kita klik down, terus kita hapus. Oke. Pada project yang modul 5 ini, web server, di sini saya membuat website mengenai portofolio yang terintegrasi dan menerapkan arsitektur 3 tier full stack dengan database cloud. Oke, jadi di sini secara arsitektur sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama. Jadi bagian yang pertama itu ada front end dan juga yang kedua ada yang namanya back end. Nah, front end client ini dia menggunakan library React.js. Nah, selain itu dan bundler Vite, di mana dia berfungsi sebagai antarmuka pengguna, mengelola state visual dan mengirimkan HTTP request. Nah, yang kedua ada backend web server. Nah, dia menggunakan yang namanya Node.js dan framework Express.js. Oke, nah dia tuh berfungsi sebagai server penampung API yang memproses logika bisnis, menangani keamanan autentikasi token, dan melakukan transaksi data ke cloud database. Oke, kita masuk ke kode backend Express server. Jadi kita masuk ke yang server.js ini. Di awal kita mengimpor yang namanya Express untuk membuat routing server, course untuk mengizinkan pertukaran data lintas, kemudian Firebase admin ini untuk bertindak sebagai SDK admin untuk mengakses database cloud Firebase secara penuh dan aman. Oke. Di sini ada fungsi middleware. Ini. Di sini middleware ini untuk mengecek autentikasi Firebase ID token. Seperti itu. Nah, salah satu bagian terpenting di backend ini adalah middleware, di mana dia tuh memproteksi endpoint API admin yang sangat sensitif. Nah, ketika admin mengirimkan data perintah atau tambah data, frontend ini akan menyertakan JWT dari Firebase Authentication ke header yang ini. Selanjutnya, dia akan verifikasi Firebase admin out dengan fungsi verify ID token. Nah, jika valid, request-nya ini akan diteruskan ke logika CRUD. Nah, tapi kalau nggak valid, dia akan menampilkan tulisan HTTP 401 unauthorized. Oke, kita masuk ke di bawah middleware ini.
Express mendefinisikan rute API RESTful. Nah, di sini ada fungsi yang pertama, ada fungsi get untuk mengambil status server. Kemudian ada CRUD, di mana endpoint untuk riwayat organisasi di sini untuk mengambil profil dinamis. Selanjutnya ada put untuk memperbarui profil, yang kemudian ada yang namanya post untuk menambahkan riwayat. Oke, di sini put juga untuk mengedit riwayat. Kemudian ada delete untuk menghapus riwayat. Oke, selanjutnya kita masuk ke front end. Nah, di front end ini ada file yang namanya Firebase.json. Nah, pada file Firebase.js ini berisi konfigurasi klien untuk menghubungkan aplikasi Ray kita ke layanan autentifikasi Firebase. Nah, di sini tuh kita akan inisialisasi model auth dan database Firestore DB, di mana ada file untuk localhost. Jika aplikasi dijalankan lokal di komputer, sistem akan menghubungkan auth dan Firestore ke Firebase emulator lokal pada port 9099 dan juga 8085 untuk proses debugging. Oke, selanjutnya kita masuk ke app.jsx. Nah, file utama frontend ini yaitu app.jsx, di mana kita menggunakan library modular dari Firebase Firestore SDK seperti getDoc, getDocs, addDoc, updateDoc, dan deleteDoc untuk memanipulasi database secara real time. Nah, untuk versi production yang di deploy gratis di Firebase ini, kita memanfaatkan Firestore Client SDK secara langsung demi optimasi kecepatan akses tanpa cold start backend, yang dimana keamanannya tetap terjamin. Oke, kita masuk ke security rules. Di sini kita masuk ke folder portfolio, kemudian kita cari yang namanya Firestore rules. Nah, ini adalah file Firestore rules, di mana aturan ini memastikan keamanan penuh database di sisi server Firebase meskipun diakses langsung oleh klien side SDK, di mana pengalaman kerja dalam proyek ini dapat diakses publik, tetapi manipulasi data hanya dapat dilakukan jika pengguna terverifikasi telah login. Oke, secara ringkas, project modul 5 ini telah berhasil implementasi. Nah, kita masuk ke project yang sudah kita deploy. Oke, jadi di sini tampilannya seperti berikut ini, web servernya. Di sini jika kita klik portfolio link, dia akan menuju file portofolio saya. Selanjutnya, di sini menampilkan keahlian-keahlian yang saya miliki, kemudian software yang saya bisa. Selanjutnya di sini ada pengalaman pendidikan yang belum saya tambahkan. Oke, di sini ada sertifikasi dan prestasi. Selanjutnya, nah di sini kita bisa mengirim pesan untuk yang pemilik webnya. Coba kita mengirim pesan. Nah, pesan berhasil dikirim. Nah, untuk sebagai pemilik web, cara melihat pesan telah menerima pesan, kita coba login. Kebetulan saya sudah memiliki akun. Nah, seperti ini. Jadi di sini tertampil pesan yang sudah masuk ke saya. Kemudian di sini saya bisa menambahkan profil baru saya untuk menambahkan riwayat organisasi serta proyek yang telah saya lakukan. Mungkin untuk percobaan kali ini sudah sampai sini saja. Terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.